Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu disetting dalam pembuatan soal atau penggunaan aplikasi tes portal dalam ujian semester. Nah, kita langsung saja. Ini adalah tampilan dari kelas. Untuk masuk ke tes portal, kita klik titik 3 di sini, tinggal pilih tes portal. Kita pilih Continue with Microsoft. Nah, ini adalah tampilan dari soal-soal ujian yang pernah saya buat. Nah, hari ini saya akan coba mengedit apa sih yang harus kita lakukan dan pengaturan-pengaturan apa saja yang wajib dilakukan dalam sebuah settingan di satu paket soal misalnya. Nah, saya akan mencoba di sini. Nah, di sini ada beberapa settingan yang wajib teman-teman harus lakukan, mulai dari general setting sampai terakhir nanti di timer setting. Nah, pertama general setting ini membuat nama untuk paket soalnya apa yang akan muncul nanti di waktu ujian siswa. Yang kedua, membuat soal question manager. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan soal. Nah, saya nggak perlu beri penjelasan lagi tentang ini karena sudah ada di video sebelumnya. Nah, misalnya ini sudah ada beberapa soal. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat soal adalah tinggal kita ikuti bagian-bagian ini. Berarti berikutnya kita lanjut ke tes set. Nah, di sini teman-teman pilih bagian bawah random order, ini artinya untuk mengacak soal dan jawaban. Nah, ini biarkan secara default 4. Setelah itu kita klik save. Oke, setelah disimpan, terus kita ikuti langkah yang berikutnya. Di bawah test set ada access to test. Nah, di sini ada dua pilihan, web browser dan Microsoft Teams. Kalau web browser, siswa yang ikut ujian bisa tanpa masuk ke aplikasi Teams untuk mengikuti ujiannya. Tinggal membagi link ke siswa, mereka tinggal buka link dan akan terbuka otomatis soal yang sudah kita siapkan tadi. Kalau kita pilih Microsoft Teams, ini perginya ke postingan yang ada di Microsoft Teams. Nah, kali ini saya pilih yang web browsing. Di sini pilih public link. Nah, link inilah yang akan kita bagikan ke semua peserta ujian. Nah, link ini yang kita klik, caranya tinggal klik. Setelah diklik, kita share di seluruh siswa atau grup WA juga bisa untuk siswa yang mengikuti ujian. Langkah selanjutnya, nah ini biarkan mati. Selanjutnya ini, teman-teman, ini wajib karena tes portal yang saya gunakan ini gratis, jadi maksimal responden atau maksimal siswa yang bisa mengakses satu paket soal ini atau satu akun ya, per akun adalah 100 siswa. Jadi pastikan teman-teman di sini angkanya 100. Nah, bagaimana kalau tidak 100? Nah, ini contohnya saya sekarang 99 responden, berarti sudah ada satu siswa yang menjawab soal yang saya buat. Jadi untuk bisa kembali ke 100 responden lagi, teman-teman wajib menghapus dulu siswa yang telah menjawab atau mengikuti ujian di tes portal ini. Karena gratis sifatnya 100 siswa yang bisa mengakses per akun. Jadi solusinya adalah dengan cara menghapus siswa-siswa yang telah mengikuti ujian agar ini kembali lagi ke 100. Caranya bagaimana? Caranya saya kembali lagi ke awal. Ini adalah simulasi ujian yang akan saya kerjakan. Ini belum aktif, berarti di sini belum ada siswa yang ujian.
Nah, kebetulan saya di sini ada beberapa soal yang sudah saya buat di sini dan lain-lain. Nah, silakan teman-teman cek. Teman-teman cek satu persatu. Tes uji KD misalnya, apakah di sini sudah ada responden yang mengikuti ujian ini? Di sini ada 1 orang. Nah, berarti 1 orang ini di sini letaknya. Tinggal saya hapus, kita klik result hasilnya. Nah, sebelum dihapus, kalau data ini penting, silakan di-download dulu. Nah, ini download. Setelah di-download, teman-teman bisa hapus. Saya delete. Nah, saya kembali lagi ke simulasi ujian tadi. Jadi, teman-teman pastikan dulu, kalau siswanya di atas 100 orang, berarti teman-teman bisa menggunakan cara yang tadi. Jadi, misalnya simulasi ujian ini, saya gunakan untuk ujian semester, 100 orang bisa menjawab atau bisa mengakses simulasi ujian ini. Nah, untuk orang yang ke 101, solusinya adalah saya download dulu hasil yang ujian di sini, terus saya hapus semua siswa yang sudah menjawab tadi seperti yang saya lakukan di tes uji KD. Nah, kita lihat lagi di tempat yang tadi, di bagian access to test, harusnya sudah 100 di sini. Nah, berarti sudah 100. Jadi, tes portal kalau digunakan secara gratis, maksimal responden yang bisa menjawab per akun adalah 100 orang. Nah, solusinya bagaimana kalau siswa saya lebih dari 100? Solusinya adalah seperti yang tadi, kita download dulu hasil yang 100 responden pertama, setelah di-download, dihapus, baru kita share lagi link untuk siswa yang ke 101 dan berikutnya. Nah, kalau udah 100 berarti udah oke. Terus yang harus diperhatikan lagi di sini, nah ini ada 3 pilihan, disable, enable, dan enable warning and test block. Nah, ini untuk sistem dari tes portal untuk meminimalisir kecurangan oleh siswa. Kalau ini kita matikan, disable, berarti kita tidak bisa melihat kecurangan siswa. Kalau ini enable, warning only, jadi kalau siswa melakukan curangan, misalnya dia buka tab baru, atau menutup atau meminimize Google Chrome-nya yang sedang ujian, nah akan keluar warning. Kalau kita pilih yang ketiga, akan keluar warning dan tes akan diblok. Nah, pada kesempatan ini kita pilih yang di tengah, enable warning only. Jangan lupa di save. Langkah berikutnya, kalau sudah sampai akhir, kita masuk ke poin yang berikutnya, start page. Nah, start page ini artinya halaman awal dari soal yang kita akan tampilkan sewaktu anak akan menjawab. Nah, ini sama kayak seperti ujian kertas ya, offline. Kata-kata awalnya silakan Bapak Ibu sesuaikan. Terus di sini add field. Nah, ini artinya teman-teman mau merecord data siswa itu di bagian awal waktu dia akan sebelum dia menjawab soal, dia harus mengisi field atau kolom ya. Nah, kolom apa yang Bapak Ibu atau teman-teman butuhkan? Misalnya saya butuh nama. Terus saya butuh kelas. Jadi saya tambah field untuk membuat kelas, add new custom, tulis di sini kelas. Ini biarkan tipenya text field. Oke, first name, last name, dan kelas. Nah, kalau teman-teman masih butuh field yang lain atau identitas yang lain yang teman-teman butuhkan, nah tinggal tambahkan add field. Nah, saya rasa cukup 3 ini aja. Setelah disetting, kita klik save. Oke, start page sudah selesai, kita melanjut ke grading and summary. Nah, grading and summary ini apabila mereka sudah submit akan muncul terima kasih sudah mengikuti tes. Terus poin-poin lainnya di disable aja semuanya, disable ini disable juga. Nah, ini
informasi untuk responden. Ketika mereka sudah selesai ujian, apakah skor akan ditampilkan, presentasi ditampilkan. Nah, di sini pilihannya. Jadi saya rasa tidak perlu tampilkan. Kita off-kan semua. Terus lanjut ke bawah. Kita off-kan semua, disablekan semua. Setelah itu di-save. Oke, setelah itu kita lanjut ke timer setting. Nah, timer setting ini karena kita ingin membuat waktu ujian berdasarkan satu paket soal, bukan per pertanyaan, pilihlah yang bagian di atas. Jadi misalnya satu paket soal, misalnya 30 soal, kita memberikan durasi menjawabnya berapa lama. Gitu. Saya di sini contohkan, misalnya 30 soal, saya ingin siswa itu menjawab pertanyaan 30 soal itu hanya 45 menit. Jadi saya tinggal geser ini menjadi 45 menit. Nah, kalau teman-teman misalnya butuh 1 jam 30 menit, artinya 90 menit, berarti teman-teman di bawah 59 di sini tambah menjadi 1 jam 59, berarti ini 2 jam. Berarti kurangi lagi menjadi 1 jam 30 menit. Nah, silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kali ini saya coba contohkan yang 45 menit. Oke, klik confirm. Selanjutnya, ini biarkan seperti ini, manual, ini biarkan seperti ini. Langkah selanjutnya di bawah ini ada lagi, nah ini wajib diaktifkan agar siswa nanti bisa preview ya, back atau next soal. Juga bisa melihat memilih soal mana yang mereka ingin jawab langsung. Jadi kalau ini tidak aktif, muncul di layar itu hanya paket soal nomor 1 misalnya, terus tapi tidak bisa di next dan tidak bisa di previews. Nah, kalau ini diaktifkan, ini akan lebih memudahkan siswa. Bisa muncul tombol next dan previews. Setelah itu kita klik save. Oke, setelah di save, kalau sudah selesai semua, kita klik save. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa untuk mempreview dulu. Ya, setelah timer ini disetting, bisa di preview dulu. Klik preview. Nah, seperti inilah tampilan dari settingan yang udah kita buat tadi. Tampilannya per satu soal. Di sini bisa muncul tombol next, tombol preview. Di sini siswa bisa langsung menuju ke soal yang berapa. Nah, di sini untuk melihat waktu 45 menit. Jadi tinggal di next. Ya, siswa tinggal next. Ya, tanpa harus menjawab dulu juga bisa di next. Nah, seperti itu. Nah, ini akan muncul di tampilan sewaktu ujian. Oke, silakan sambil mengoreksi soal-soalnya di next terus. Nah, kalau dirasa sudah benar dan tidak ada lagi kesalahan, mulai dari nama ujiannya dan soalnya, apabila sudah dirasa benar semua, jam durasi ujiannya, nah kita tinggal pilih aktif tes. Tapi dengan catatan teman-teman sudah memastikan semua settingan di atas benar semua. Karena kalau sudah diklik activate test ini, teman-teman nggak akan lagi bisa mengedit soal, merubah settingan nggak akan bisa lagi. Kecuali hanya bisa melihat-lihat apa yang sudah teman-teman setting. Jadi pastikan benar semuanya sudah di-set dengan benar. Kalau dirasa sudah benar, bisa diklik activate test. Oke. Kita klik activate test, klik yes. Nah, saran saya lebih baik diaktifkan tesnya ini 10 menit sebelum ujian. Kita klik active test. Setelah diklik active test, terus pada saat ujian mau dimulai, baru kita share link yang tadi. Kita tinggal mengambil access to test. Nah, kita tinggal copy link ini. Copy link.
Nah, baru di-share ke seluruh siswa. Nah, begitulah cara settingan pada tes portal. Saya coba pindah ke soal lagi. Ini sudah tidak bisa lagi diedit karena kita sudah mengaktifkan tes. Walaupun kita end test ya, end test ini bukan berarti menonaktifkan ya. Yang pasti kalau sudah diaktifkan itu kita tidak bisa lagi mengedit settingan-settingan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, karena ini sudah diaktifkan, misalnya sudah ada siswa yang sudah ujian, misalnya saya coba satu orang untuk ujian, saya copy link ini, copy link, saya buka tab baru, misalnya saya ujian. Nah, inilah tampilan oleh siswa ya. Nah, ini adalah field yang saya tambahkan tadi. First name, last name, dan kelas. Nah, jika teman-teman mau menambahkan field yang lain, silakan tambahkan di settingan yang tadi. Klik start, ya kita isi dulu. Saya isi start the test. Nah, inilah tampilannya oleh siswa 44 menit. Misalnya saya jawab acak aja, next. Nah, ini tampilan siswa juga bisa melihat seperti ini. Next. Soekarno, next. Finish. Yes. Oke, thank you. Jadi settingan ini sengaja tidak menampilkan hasil ya, atau grade-nya. Nah, kita kembali lagi ke tes portal. Kalau kita refresh, ini akan masuk satu siswa yang sudah mengikuti ujian. Kita masuk lagi ke soal. Nah, kita lihat lagi di akses ini. Nah, ini sudah berkurang satu responden. Ya, jadi tinggal 99 orang lagi yang bisa mengikuti ujian. Nah, bagaimana kalau siswa kita lebih dari 100? Caranya kita klik result ya. Kita klik result seperti yang saya contohkan di awal. Ini kita download dulu. Misalnya ini sudah mengikuti 100 orang, berarti orang ke 101 tidak bisa lagi menjawab soal ini karena limit ya, karena kita menggunakan versi yang gratis. Nah, kita download dulu. Download result. Nah, ini pastikan teman-teman selain last name dan first name kita pilih kelas, skor. Ini saya rasa tidak penting. Nah, ini yang penting satu lagi wajib, number of time. Ini untuk melihat kecurangan. Jadi kalau teman-teman tidak mengaktifkan ini, berarti teman-teman tidak bisa melihat atau merecord, menyimpan data siswa yang berbuat curang. Nah, apabila teman-teman masih membutuhkan data yang lain, silakan klik sesuai kebutuhan. Setelah itu klik download. Nah, setelah di-download, misalnya 100 orang ini anggaplah 100 orang yang mengikuti ujian. Setelah di-download, setelah ini di-download, baru kita delete ya. Delete semua siswa yang sudah mengikuti ujian ini. Baru kita share lagi link untuk orang yang ke 101 sampai ke angka 200. Nah, begitu seterusnya. Solusi menggunakan tes portal yang terbatas untuk 100 responden. Nah, ini tunggu sampai selesai loadingnya, dan setelah selesai kita kembali lagi share link yang baru. Oke, setelah download dan selesai download, kita bisa menghapus ya, menghapus ini Andi tadi. Kita tinggal klik. Kalau misalnya 100 orang di sini yang mengikuti ujian, teman-teman bisa mengklik 100 di sini. Terus klik
bahasa name ini akan terpilih semua 100 itu, baru kita delete selected. Berarti dia akan menghapus semua. Nah, maka kalau kita cek lagi di access to test, di sini akan muncul lagi 100 siswa yang bisa menjawab untuk soal yang ini gitu. Nah, begitu seterusnya untuk orang ke 201 sampai 300 dan seterusnya solusinya, teman-teman. Nah, itulah beberapa hal yang wajib teman-teman lakukan dalam menggunakan tes portal untuk ujian semester atau ujian mid semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.